أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Sahabat Lentera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Reza Fastabiqul Khairat dalam kajian singkat kitab Hadis Arba'in. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang kedua, yaitu berkenaan tentang Islam, iman, dan ihsan. Saya bacakan hadisnya, kemudian saya langsung jelaskan karena hadis yang kedua ini lumayan panjang. Jadi saya bacakan per babnya, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Baru kita jelaskan satu persatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyabi syadidun sawadi sya'ri la yura alaihi atharul safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Baik, saya jelaskan. Ketika kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, muncullah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya hitam. Kami tidak melihat lelaki itu dari bekas perjalanan, dan seseorang di antara kami tidak ada yang mengenalnya. Kemudian lelaki itu duduk di samping Rasulullah, di depan Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meletakkan telapak tangannya ke atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu langsung bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Yang artinya, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah ketika kamu mampu. Nah, kemudian lelaki itu lantas menjawab, sodakta, ya kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian para sahabat heran. Dia yang bertanya, lalu dia juga yang membenarkan. Nah, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Lelaki tadi bertanya kepada Rasulullah, beritahu aku tentang iman, apakah itu iman? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadarihi khairihi wa syarri. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasulnya, kemudian kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, kemudian lelaki itu menjawab, sodakta, iya kamu benar. Fa akhbirni anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang ihsan, apakah itu ihsan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ketika kamu tidak melihatnya, maka Allah akan melihatmu. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ilihi. Yang bertanya
yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lelaki itu bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Nah, kalau kamu tidak tahu, berikan tahu apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, antalidal ummatu rabbataha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Nah, terus kemudian wa antaral khufa'ul ura alatan ri'a sya'in yatatawwaluna fil bunyan. Nah, ketika seseorang yang dulunya telanjang kaki mengembala kambing, kemudian tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tumma intolaqa falabistu maliyan. Nah, kemudian setelah Rasulullah menjawab itu 4 hal yang ditanyakan, kemudian dia tiba-tiba pergi. Falabistu maliyan. Summa qala ya Umar. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar yang meriwayatkan hadis ini, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Umar menjawab, Allah dan Rasulullah yang paling tahu. Qala fa innahu Jibril atakum wa yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat lentera yang dirahmati Allah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya yang pertama, ketika kita ingin memasuki suatu majelis ilmu, hendaknya kita berpakaian rapi, berdandan dan sisiran atau bersih-bersih lah gitu, agar teman-teman kita yang satu majelis itu tidak terganggu oleh majelisnya. Sebagaimana tadi Jibril menjelma sebagai manusia, dia dengan pakaian rapi, rambutnya tersisir, nggak acak-acakan. Nah, seperti itulah kita kalau datang ke majelis. Nah, kemudian Jibril bertanya tentang Islam, bahwasanya Islam itu adalah ibadah-ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Nah, dan Islam itu bisa kita dalami di pembahasan fikih. Seperti tadi Islam, sholat, zakat, puasa, dan haji itu kita dalami di bab fikih. Nah, jadi agama ini termasuk ada fikih. Kemudian yang kedua tentang iman. Nah, ada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Nah, itu kita bisa dalami di bab-bab akidah. Kemudian ada ihsan. Nah, itu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Jadi kita sholat seakan-akan kita melihat Allah. Atau kalau kita tidak bisa sampai seperti itu, kita harus yakin kalau Allah yang melihat kita. Jadi kita merasa terawasi. Jadi ihsan ini perlu dalam hati kita agar hidup kita terawasi. Sebagaimana kita puasa, tidak ada yang melihat, tapi kita tidak berani minum. Nah, itu ihsan, termasuk ihsan yang ada dalam hati. Nah, kemudian yang terakhir, Jibril bertanya tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat ini tanda-tandanya yang dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, antalidal ummatu rabbataha. Yang pertama, seseorang ibu melahirkan tuannya. Ini bagaimana seorang ibu bisa melahirkan tuannya? Berarti anaknya itu tuannya gitu. Nah, kalau dalam penjelasan dalam beberapa syarah mengatakan, seorang ibu melahirkan tuannya adalah banyaknya anak-anak pada akhir zaman nanti, itu anak-anak yang membangkang. Nah, ketika anak-anak ini membangkang, dia melawan kepada ibunya, tidak mematuhi perintahnya, seakan-akan dia menjadi tuan bagi orang tuanya sendiri. Nah, begitulah yang dimaksud dengan antalidal ummatu rabbataha. Kemudian yang kedua, ketika kamu melihat seorang yang tidak memakai sendal, dulunya orang yang mengembala kambing, kemudian tiba-tiba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kita bisa lihat sekarang, kita bisa lihat zaman dulu orang-orang yang pakai sendal itu orang-orang negeri mana? Kita sudah tahu orang-orangnya itu orang-orang Arab yang dulunya mengembala kambing, tidak memakai sendal. Kemudian kita lihat sekarang negeri-negeri Arab. Kita lihat bangunan tertinggi di dunia ada di mana? Di negeri Arab, di Dubai. Nah, mereka berlomba-lomba melakukan bangunan. Ini termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah dekat kepada kita. Maka dari itu, perbaiki amalan kita, perbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Karena kiamat sudah mulai dekat. Kalau di
baca penjelasan hadis yang kedua ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tawaduknya seorang sahabat ketika ditanya Rasulullah, ya Umar, siapa itu tadi? Nah, kemudian kalau kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Jangan tidak tahu tapi kita menjawab apa yang kita tahu tadi salah gitu. Jadi kalau kita tidak tahu, jawab tidak tahu. Seperti sebagaimana Umar dan Rasulullah tadi ditanya pada Jibril, saya tidak tahu. Kemudian Umar juga ditanya oleh Rasulullah, Allah yang bertahu dan Rasulnya. Inilah sikap tawaduk seorang murid kepada gurunya. Yang tadi Rasulullah tawaduk kepada gurunya Jibril. Kemudian Umar tawaduk kepada gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan hadis kedua ini kita bisa mengambil banyak faedah dan mengambil banyak manfaat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفسي بنور من فؤادي